apa ini? 4A. Kelas 4A. Mata pelajarannya apa ini? Yang Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Terkait wawancara berarti tugasnya. Ini dua kelompok. Apa satu kelompok? Apa sendiri-sendiri? Satu kelompok. Oh, berarti satu kelompok anggotanya 2 orang. Terus yang mau diwawancarakan apa? Biasanya kalau wawancara itu ya buat pembelajaran kan. Satu ada yang tanya, satu ada yang mencatat. Seperti itu biar enggak apa itu di tengah-tengah wawancara itu Kak bingung siapa yang mau berbicara, siapa yang mau mencatat. Mending yang satu mencatat, yang satu yang tanya. Dulu ya. Gimana? Oh iya. Oke. Siapa yang tanya? Sebelumnya diperkenalkan dulu. Ini siapa namanya? Zahra, nama lengkapnya siapa? Amir Zahra Faiza. Jadi ini nama lengkapnya Amira Zahra Faiza. Ini Amira Najwa Fikriya. Jadi dua anak ini kelas 4A mendapatkan tugas wawancara kepada saya. Ini Amira Zahra Faiza. Ini tadi Amira Najwa Fikriya. Oke. Terus yang mau ditanyakan apa ini? Identitas narasumber. Identitas narasumber. Jadi, oh ya, nama saya itu Pulung Muhammad Supriyadi itu kan identitas ya. Ya, catat Pulung ya, PULUN ya, Muhammad MUHAMAD Supriyadi. Ya. Terus apa lagi? Apa? Umur. Ya, kebetulan saya kategori masih paling muda di SD Kepulauan 1. Umur saya masih 24 tahun misalnya. Jadi ya tulis saja 24 tahun. Terus apa lagi? Tanggal lahir ya. Jadi tanggal lahir saya ini bukan untuk publish ya. Mungkin buat data aja. Tanggal lahir saya itu 21 Juni 1998. Terus apa lagi? Informasi narasumber. Informasi narasumber. Terkait apa ini informasinya? Apa mau mungkin informasi terkait sekolah, apa pengalaman saya waktu sekolah dulu? Apa Pak? Ya, jadi dulu itu saya SD-nya itu di sini. Ya, ini informasi terkait karir pendidikan saya ya. Karir pendidikan saya itu SDN Kepulauan 1 masuknya itu tahun 2000. Ya itu yang penting aja, yang terserah pengen mencatat yang gimana. Masuknya itu tahun 2004 insyaallah. Awal SD di sini SD Kepulauan 1 2004 dan lulus 2010. Kalau terkait wawancara ini penting. Wawancara ini penting dalam arti mencari data. Seperti itu aja. Terus saja wawancara itu untuk mencari data, mencari sumber data. Mencari sumber data seperti itu ya. Di wawancara itu mencari sumber data kepada sumbernya, langsung kepada sumbernya. Biasanya kalau wawancara itu udah ya, itu yang informasi dari saya. Kalau wawancara itu ada notulen ya, notulen ini ya menulis ini, terus ya di video atau audio seperti itu ya. Video atau audio ini gunanya untuk apa? Untuk merekam selama wawancara ini ya. Jadi merekam selama wawancara ini apa yang ditanyakan, kan gak mungkin semua tertulis dengan rapi, kan pastinya ada yang ketinggalan. Nah, gunanya video atau audio ini untuk melihat, oh tadi saya bertanya ini saya belum mencatatnya. Jadi saya bisa memutar ulang video atau audio yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu biasa kalau wawancara. Terus apa lagi? Hobi. Kebetulan saya hobinya olahraga. Jadi kalau mau olahraga yang kemarin kan kelas 4 pernah saya isi olahraga kan, meskipun saya bukan guru olahraga,
tapi keseharian saya itu suka olahraga. Terus Tanggal lahir. kebetulan saya asli warga Pasuruan, jadi tempat lahir saya di Pasuruan. Pekerjaan. Pekerjaan saya gimana ya? Untuk karir setelah kuliah, alhamdulillah saya itu langsung masuk di dunia pendidikan. Entah itu pekerjaan atau tidak, yang penting kesibukan saya selama ini masih di dunia pendidikan. Jadi apa? Kalau kira-kira di sekolah ini kamu? Ya, di guru. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus apa lagi? Makanan. Makanan kesukaan itu gimana ya? Kalau makanan itu asal itu saya suka, kayak minimal lah tahu tempe, penyetan itu ya suka. Terus soto ya suka. Banyak sih, nggak ada. Apa yang paling saya suka? Mungkin ya pecel itu suka saja pecel gitu. Nasi pecel. Tempat tinggal Bapak. Tempat tinggal alhamdulillah, jadi jarak sekolah sama rumah itu dekat. Tempat tinggal ya di Kepulauan 1, belakangnya SDN Kepulauan 1. Terus apa lagi yang ditanyakan? Sudah. Terus Sedang orang Bapak menjadi seorang. oh iya, alhamdulillah ini bercerita ya. Sebenarnya guru itu bukan suatu apa ya, pekerjaan yang diharap-harap benar, yang diharap-harap benar hasilnya atau timbal balik. Misal kayak menjadi karyawan pabrik, yang diinginkan pasti bayarannya kan. Tapi dalam diri saya sebenarnya jadi guru itu nggak bisa berharap lebih untuk mendapatkan uang yang besar. Ini bercerita ya, nanti bisa ditulis sendiri ya bagaimana data yang penting menurut PN itu bagaimana, PN tulis terserah PN dari bagi-bagi. Jadi kebetulan saya kuliahnya itu di pendidikan agama Islam dan saya masuk di SMK Kepulauan 1 itu pada tahun 2019. Masuk di SMK Kepulauan 1 itu pada tahun 2019. Itu kuliah saya masih belum selesai. Jadi kayak ini pembelajaran juga. Apa itu kalau menulis data dari wawancara, apa yang diomongkan itu bisa ditulis bebas. Nah, sesuai kayak misal tanya tadi mulai berapa menjadi guru. Kalau dijawab langsung kan mulai 2019 sampai 2022. Nah, tidak seperti itu. Ini bukan tanya jawab. Jadi sharing kalau mencari itu seperti itu. Bercerita terus yang notulen, yang menulis itu tadi bisa ditulis. Mulai 2019. Nah, mulai 2012 terus itu bisa digali lagi, tanya-tanya lagi. Terus sekarang masih jadi guru apa enggak? Nah, itu bisa ditanyakan berikutnya. Jadi pertanyaan itu mengalir, bukan satu pertanyaan toh. Kayak contoh, apa itu sekarang kelas berapa? Kelas 4A. Nah, itu kan pertanyaan pertama. Jadi itu bisa mengalir. Jadi selama kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu bagaimana? Ya kan pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan inti yaitu sekarang kelas berapa? Seperti itu. Jadi kalian nulisnya itu bisa terserah pean, bukan sesuai apa yang saya omongkan. Tapi nanti ditulis lagi. Oh, tadi berdasarkan narasumber, berdasarkan saya kan narasumber kayak gini. Saya mencatatkan 2019. Oh, ada penyebutan 2022, 2022 juga. Akhirnya saya menyimpulkan bahwasannya saya narasumber atau guru narasumbernya itu mengajar mulai 2019 sampai 2022. Nah, itu kan sebagai tulisan sendiri seperti itu, mengarang sendiri kayak sesuai apa yang saya omongkan. Paham ya? Ya, terus jadi saya ulang lagi ya. Jadi saya 2019 ada di SMK Kepulauan 1
itu masih menjadi apa ya, operator, jadi operator ya, apa, pembantu operator. Soalnya kan masih awal, belum tahu bagaimana operator itu. Jadi mulai 2015 ya, terus 2020 sampai sekarang 2021 2022, alhamdulillah nyaman. Dalam artian nyaman itu ya kembali lagi, kalau kita itu mencari apa yang kita mau ya nggak bakal kita diberi, tapi semua itu kan sudah kuasanya Allah kan. Apa yang kita butuhkan ya itu yang diberi oleh Allah, bukan yang kita mau, seperti itu. Jadi mulai 2019 akhir bulan November itu saya masuk kan, 2019 November Desember kan 2 bulan. Jadi perkiraan ya mulai 2020 2021 2022, berarti berapa tahun perkiraan? 2 tahun kan ya. Jadi mulai 2019 selama guru ini menjadi guru 2 tahun. Terus apa lagi? Gimana rasanya menjadi seorang guru? Ya itu kalau menjadi orang guru itu apa itu nyaman, bahagia. Yang penting itu jangan dibuat beban menjadi guru itu ya. Menjadi guru itu tidak untuk dibuat beban. Maksudnya bagaimana bukan dibuat beban? Maksudnya itu kalau kita mau mencari uang yang banyak, ya jangan menjadi guru. Ini ucapan dari seorang guru saya waktu saya berada di pendidikan dulu ya. Jadi seorang guru itu tidak untuk mencari kekayaan yang lebih. Kalau ingin menjadi orang yang kaya, jangan menjadi guru. Menjadi guru ini apa itu, sebarkan ilmu yang sudah didapat. Guru itu bukan untuk saya paling pintar, enggak. Sekarang itu semua sudah pintar, ada perkembangannya sendiri-sendiri. Yang wawancara ini juga bisa pinternya lebih guru bisa, tapi itu juga terkait ilmu pendidikan. Kalau ilmu kehidupan, nggak pasti yang lebih tua itu yang paling tahu tentang kehidupan. Hanya mungkin kayak contoh, kalian berdua ini punya mbak yang kalian tahu lahir tahun berapa? 2012. Terus punya mbak yang lahir tahun 2010. Kemungkinan kalian tahu nggak kehidupan di tahun 2011? Hanya tahu lah, seperti itu kan pengalamannya. Jadi menghargai yang lebih tua, menghormati. Oh, mbak saya itu udah lahir 2011, sedangkan saya tak lahir 2012. Jadi saya nggak tahu kehidupan di 2011. Akhirnya saya menghormati, seperti itu, menghormati kepada seorang guru itu. Jadi harapannya seorang guru itu bisa mendidik, bisa tahu mengomong, apa ya, perawat, membina seorang murid. Tapi sekarang itu istilah murid itu lebih diganti dengan peserta didik. Untuk perasaan atau bagaimana rasanya menjadi guru. Menjadi guru itu jangan terlihat bahagia ketemu kalian ini. Terus apa lagi yang ditanyakan? Berapa gaji seorang guru? Nah ini kalau terkait gaji, ini mungkin agak kurang kurang berkenan kalau habis. Jadi ya alhamdulillah untuk gajinya saya mengatakan cukup, alhamdulillah, untuk kehidupan seharian. Kalau nominalnya itu rahasia ya. Kalau nominal ya boleh kan? Ya nominal berapa, 500 rupiah atau 2000 rupiah itu nominal ya. Jadi berapa gaji guru? Saya tulis cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mencari yang lebih, yaitu berarti harus bekerja yang lebih. Terus apa lagi? Apa kesulitan Bapak saat menjadi seorang guru? Kesulitannya itu gimana? Pastinya dalam kehidupan itu mengalami kesulitan. Terus kesulitannya bagaimana? Kesulitannya itu ketemu anak yang bandel, ya, anak yang aturannya itu agak sulit, terus kadang tangisan, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Akhirnya
itu mengkontrol terus supaya bisa mengikuti teman-teman nih. Tapi semua murid itu atau peserta didik itu berbeda-beda, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Itu nggak bisa meratakan kalau akhir-akhir ini. Semua itu diciptakan mempunyai kepribadian sendiri. Kan ini kan kembar kan, kembar apa kayak ini? Ya, kira-kira sama apa beda? Beda kan? Nah, mungkin harus sama ya kan? Seperti itu. Jadi kesulitannya itu yaitu kalau menemui, tapi pastinya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan seperti itu ya. Kalau artian kalau ketemu murid yang agak nakal dikit ya itu kesulitannya seperti itu. Terus apa lagi? Apa kelebihan menjadi seorang guru? Ya, kelebihan seorang guru itu guru itu kalau dianggap mencari uang itu kurang cocok. Jadi guru itu mendidik di dunia dan di akhirat seperti itu ya. Kan kalian pernah mendengar istilah siapapun yang mengajarimu meskipun satu huruf itu kan seorang guru. Ya, guru ini kan kalian tahu nggak kalau alif fathah ini dibaca apa? A. Nah, itu kan tahunya dari mana? Dari seorang guru. Tapi guru pertama kalian tahu siapa? Tahu nggak guru pertama kalian? Siapa? Guru pertama kalian ketika kalian baru lahir. Nah, itu guru paling utama. Jadi kalian diajari apa oleh ibu? Diajari berjalan, dia mau enggak? Ya, diajari bilang, ibu manggil apa? Ma apa bu? Bunda. Siapa yang ngajari? Ya bunda. Diajarin ya, itu siapa ya bunda? Diajarin makan, diajarin minum, diajarin pipis, itu kan bunda. Jadi kalian itu harus jangan sampai menyakiti rasa seorang guru ya seperti itu. Kan ini bakalan nanti dua-duanya kan ini kebetulan perempuan wanita. Nah kedepannya pasti menjadi seorang ibu. Jadi kalian nanti pasti menjadi seorang guru pertama bagi anak kalian, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bagaimana rasa menjadi guru, tidak kan? Apa yang pertanyaannya? Apa kelebihan menjadi seorang guru? Kelebihannya menjadi seorang guru itu ya bisa terus-menerus belajar. Ketemu Candika, ketemu Peang, belajar lagi. Kan nggak mungkin Candika sama kalian sama. Jadi karakternya itu belajar lagi, terus belajar. Ya, bukan berarti guru itu udah nggak belajar, enak guru nggak belajar. Guru tetap belajar. Soalnya apa? Pendidikan itu kan nggak ada batasnya. Ya, kan mencari ilmu itu mulai dari lahir sampai mati kan. Bahkan kalau sudah mati pun kalau nggak punya ilmu ya nggak tahu bagaimana ditanya malaikat nanti, ya kan? Udah, terus apa lagi? Mengapa Bapak ingin menjadi guru? Kalau ingin bagaimana itu sudah kehidupan. Awalnya itu saya itu ya nggak boleh kerja dibagi oleh orang tua. Jadi akhirnya gimana pun enak di dunia pendidikan. Di kerja di pabrik itu apa itu capek. Bisa apa? Kan ditulis di pabrik. Apa sih pertanyaan tadi? Mengapa Bapak ingin menjadi guru? Ya itu apa itu kita tetap terus belajar. Enak menjadi guru. Kenapa ingin menjadi guru? Ingin mencari pengetahuan yang lebih. Jadi satu ingin menjadi pengetahuan, ingin mencari pengetahuan yang lebih. Terus apa lagi? Apa pesan Bapak kepada peserta didik agar bisa menjadi peserta didik yang berprestasi? Yang pertama kan pastinya itu berusaha. Berusaha itu gimana? Belajar. Jadi kalau ingin menjadi peserta yang baik, lebih baik. Kan waktu itu waktu acara mengulutan ikut kan ya yang saya isi sedikit pidato. Kan itu ada perkataan. Kalau kalian merasa lelah
mencari ilmu atau masalah dalam pendidikan, maka kalian harus siap-siap menerima berinya kebodohan. Artinya gimana? Sekarang ini capek-capek lah mencari ilmu, capek belajar lagi, capek belajar lagi. Jangan sampai kalian capek nggak belajar, akhirnya males, akhirnya kalian menahan berinya bodoh. Enak nggak? Enak mana? Capek mencari ilmu atau capek karena bodoh? Ya, enak aja capek mencari ilmu. Nanti kan apa itu hasilnya bisa kita peroleh. Pertanyaannya apa tadi? Biar ditulis. Apa pesan Bapak kepada Iya. peserta? Pesannya itu apa? Kalau dari kalimat itu kira-kira kalau kalian menganggapnya enak capek mencari ilmu daripada capek menahan bodoh. Berarti pesannya untuk peserta didik apa? Jangan malas belajar, jangan merasa capek belajar, ya kan? Kira-kira capek mana? Orang tua kalian bekerja sama kalian mencari ilmu, tuh, ya kan? Kira-kira kalian sanggup gak? Kan enak, kalian tuh cukup belajar, yang mencari uang siapa? Orang tua. Biarin di situ tugas orang tua. Haknya. Kalian masih belajar terus belajar. Terus pertanyaan apa lagi? Bagaimana pengalaman Bapak saat menjadi guru di SDN yang satu? Pengalaman itu ya menjadi senang ketemu teman-teman ya, sama-sama belajar. Pengalaman itu saling berbagi cerita, kalian bertanya-tanya. Ini termasuk suatu apa itu perkembangan di dunia pendidikan. Dalam lembaga ini ada yang tanya di video. Kalau bisa kalian mencari bahan meskipun bukan tugas ya, meskipun bukan tugas, kalian mencari bahan. Pak, saya mau wawancara lagi Pak terkait ini Pak. Boleh, silahkan bilang aja, kita tentukan harinya, waktunya. Saya free nggak mengajar, kalian free nggak belajar, ya enak aja temen. Dan Pak tanya Pak, misal nanti wawancarai model gini Pak, ya boleh, nggak apa-apa Pak, wawancarai dan ini membahas buku ini Pak, nggak apa-apa, kalian boleh. Udah? Harapan ya, sekarang saya tanya kan, udah tanyain ya. Jadi harapan kalian itu kira-kira dari hasil wawancara ini selain nilai yang diberikan oleh siapa gurunya? Ya, jadi gurunya ini yang wawancara itu dia. Selain nilai yang pasti yang kalian inginkan, kira-kira apa yang diperoleh dari wawancara ini kira-kira? Bebas? Apa kira-kira? Berani ngomong kan, itu kan suatu keuntungan bisa wawancara. Berani ngomong, belajar menulis, menemui apa itu data-data yang terbaru, omong-omongan yang terbaru. Kalau kita nggak saling ngobrol, kita kan nggak tahu, ya kan? Masa diam-diam tahu? Aku bikin bakso rek, diam toh, ya nggak tahu. Jadi ngobrol seperti itu kan diperoleh setelah nilai. Ya kan? Nantinya pastinya ada nilai kan dari Bu Diana kan? Oh iya, oh bagus ya. Ya, nanti ini videonya tayang di YouTube-nya sekolah atau YouTube-nya sekolah. Apa sih namanya? Ya, SDN Keblong. Ya, nanti saya upload di situ. Jangan lupa ya, nanti saya share di grup, kan saya masuk grup kalian. Di kelas kalian. Udah cukup? Terima kasih Bapak sudah menonton. Ya, udah, kita tutup ya. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.